Hari ini kita mau coba bikin latte ya, seperti biasa minuman dingin. Santai aja, mungkin pakai 2 shot di 16, soalnya kayaknya portanya nggak muat. Ini portanya cuma bisa muat 16 segini. Mudah-mudahan muat ya segini ya. Jadi nanti kita buat kali ini dengan shaker. Jadi bahan-bahannya kita udah ada biji ya, 16 gram. Terus nanti kita brew. Terus hasilnya kita langsung campurin sama creamer 20 gram. Karena ini rencananya untuk 2 porsi. Terus digabungin juga sama ini yang nanti kita shaker sama es ya. Ini UHT-nya di 200 ml. Susunya kental manisnya ada di 40 plus 40 berarti 80 gram. Ya, mungkin itu aja sih, kita coba mulai langsung ya. Ini kita coba tanpa cut ya. Kita mulai dari on. Nanti biar teman-teman tahu persisnya berapa lama gitu kan untuk nyiapin kopi dari mulai awal. Ini sudah mulai on ya. Nanti dia sampai oke-nya ada. Sampai oke-nya nyala dia hijau. Nanti biasanya saya apa itu namanya? Keluarin dulu shot pertama, blank shot. Jadi nanti saya shot ininya sama yang nanti tempat buat kalau panas. Biasanya misal saya rencananya di sini, nanti saya brew sama di sini. Jadi ini seperti ini ya. Kita coba contohin. Nah, ini biasanya saya masukin ke sini, ke tempat hoppernya ya, ke cupping dosnya. Nah, nanti di grinder. Ini biasanya saya pakein, masukin shot di sini. Jadi nanti kalau udah panas, saya blank shot biasanya biar dia portanya nanti panas. Ini kan headnya kan panas dia. Nanti portanya ikut panas. Terus ini kalau misalkan mau penyajiannya panas, nanti sekalian ditaruh di bawah. Buat sama-sama manasin. Gitu. Tapi karena ini kita mau bikin yang dingin, ya kita blank shotnya bener-bener blank aja lah. Coba nanti kita ke sini terus kita buang biasanya ya. Untuk ngisi waktu kita bisa lakukan grinding ya. Mesin grinder nganggur-nganggur aja nih. Jadi kita coba nyalakan. Oh awas ya ini ya. Ini memang sudah ada di manualnya ya. Grindernya itu dia bilang kalau misalkan, nah ini udah nih. Ini udah hijau, bentar. Karena ini udah hijau kita coba blank shot dulu. Jadi kita shot sampai dia oke-nya itu dia balik lagi. Ini memang suaranya kayak gini ya, kenceng ya. Gitu. Kalau di buku panduannya dia 2 kali. Jadi lakukan ini sampai lampunya itu mati, yang artinya dia sudah mulai memanaskan lagi. Terus kita lakukan proses itu sekali lagi gitu. Nah, ini udah mati, kita matiin aja, terus kita buka. Nah, biasanya masih ada air karena kan pressure ya. Ada air. Saya biasanya langsung buang. Terus dilap lagi. Kita coba langsung grind ya. Ini kita coba pakai manual ya. Oh, dia ngumpul ya. Dia ngumpul tuh. Makanya harus diketok-ketok kadang. Bentar. Nah, ini harus diketok-ketok nih. Karena masih ada di dalamnya. Coba, masih ada lagi nggak? Seru ya. Sambil kayak pelampiasan emosi ya. Jadi ini kita sekali lagi ya. Sekali lagi sampai ini panas, nanti kita coba langsung isi ya. Terus kita langsung shot habis itu. Kita coba lihat
Ah, ini udah. Kita coba timbang ya yang tadi ya. Dapat di berapa? Ya, mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Kayaknya halus banget ya. Ini saya takut madet jadi mesinnya. Cuma mudah-mudahan enggak lah. Ini halus banget loh. Karena kemarin sempat tak adjust lagi, kurang halus. Cuma ya coba aja lah. Tadi berapa ini? Coba. (16.1). Oke lah. 16.1. Oke lah ya, 16.1. Kita distribute itu jadinya ya harusnya rata ya. Jadinya ya saya kurang lebih seperti ini. Habis distribute baru kita tem ya. Usahakan rata ini. Oke sih harusnya. Kita bersihin kupingannya. Kita lock in. Terus kita bersihkan mana lap ya. Mana lap? Oh ini. Kita bersihkan pakai ini biasanya. Ya. Udah 30 ya. 38 kurang lebih ya, berarti 1 banding berapa lah, 2,5 mungkin, nggak masalah. Ada yang biasanya kayak gini, jadi ngakalin biar nggak ngocor itu pas kayak gini, dia langsung ke sini. Oh, nggak ada tempatnya ya. Ini deh. Ini dapat di 50, 49,7 dapat di 50. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Kita coba langsung ke sini aja, gabungin ke sini aja. Karena ini nanti harus cair. Kita biasanya bisa pakai air biasa yang panas, atau langsung pakai espresso aja gitu kan ya. Kalau misalkan ada espressonya. Ya, karena espressonya juga kan panas, jadi kita pakai espressonya. Aduk biasa aja. Ini karena dia nggak cair ya, dia butuh dicairkan, makanya harus pakai yang panas. Jadi maksudnya kalaupun pakai shaker takutnya nggak sempurna aja sih. Kalau pakai panas biasanya dia cair semuanya. Ya, seperti itu. Oke. Lagi itu kita siapin es ya. Sebentar, saya ambil es.
Saya siapin es ya, es batu bulat ya. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah. Biar nanti 3-nya buat yang pendinginannya ya. Saya bukan shaker profesional, jadi silakan dikasih masukan kalau misalkan caranya nggak benar. Cuma saya bakal coba sebisanya. Udah dingin ya, tapi yang jadi masalah ini ada kelamping gitu ya, lucu banget kamu ya, menurut sama abah. Ini udah dingin, sudah sempurna, harusnya bisa kita langsung tuang ya. Medianya nggak kelihatan kalau saya pakai tumbler, tapi saya memang jujur biasanya pakai tumbler sih. Jadi saya harus tetap pakai tumbler. Kita coba akhirnya dapat di berapa ya. Udah, sisanya tinggal kita tuangkan susunya. Sama esnya nggak masalah. Sebenarnya saya pas pengen beli shaker ini kayak kepikiran kalau kenapa ya kopi tuh kalau misalkan udah esnya cair rasanya jadi berkurang. Ya jawabannya karena esnya cair gitu kan ya, yang jadi masalah. Gimana caranya biar esnya itu nggak cair gitu. Solusinya sebenarnya beberapa, karena yang sudah tersedia kan banyak. Kayak maksudnya pilihan-pilihan minuman itu metodenya ada banyak. Kayak misal yang kayak gini kan dipakai sama misal bartender yang sering saya lihat justru malah di chat time misal pakai kayak gini. Jadi dia kan nggak pakai ice ya, tapi minumannya dingin gitu. Nah sebenarnya dari situ inspirasinya. Terus ada lagi metode penyajiannya yang frappe ya kalau nggak salah ya, atau nyebutnya frappe itu dari siapa? Dari Starbucks atau dari Ceko mungkin ya, lupa saya. Yang jelas dia di blender ya, blender, jadi nanti masih ada gumpalan-gumpalan esnya di situ. Dia dingin tapi rasanya itu tetap pekat gitu. Jadi dari situ saya pikir kayaknya bisa deh buat kopi yang rasa esnya itu nggak kayak mencair gitu. Jadi kalaupun mencair ya cuma untuk untuk 3 biji ini aja, 3 biji ini aja gitu. Jadinya kayak gini ya, mana kelihatan nggak? Jadinya kayak gini ya, foamy banget ya, foamy sekali. Jadinya foamy banget, nggak tahu teman-teman bisa lihat nggak kalau di kamera situ. Cuma nanti tak kasih lihat yang di kamera sini deh. Pokoknya jadinya foamy ya. Kita coba ini deh. Coba rasain, rasakan. Kita coba rasakan. Cuma saya biasanya tetap diaduk sih, karena biasanya entah susunya yang di atas atau justru kopinya yang di atas gitu kan. Kalau diaduk kan biasanya dia merata ya. Kita coba nih. Tapi rasanya jadi kurang ini ya. Esnya kurang jadinya. Mungkin rasanya harus ditambah esnya. Dan rasa manisnya manis banget ternyata. 40 itu manis banget. Saya biasanya kalau misalkan pakai manis kayak gini mungkin bisa di 50 atau gara-gara SKM-nya ya. Nanti harus coba dilihat itu. Manis banget ini. Ini berasa kalau misalkan mungkin kalau di tempat-tempat lain ini additional sugar, manis ini. Saya biasa manis, jadi saya tahu maksudnya yang manis banget itu gimana gitu. Ini manis banget gitu. Ya mungkin sekian ya buat hari ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman habis ini, by the way, kalau misalkan habis nge-shot espresso terus mau nge-shot lagi bisa, asal oke-nya sudah nyala, udah itu. Tapi ya paling ininya aja sih harus dibuang paknya, karena sisanya kan ya seperti inilah, dia basah karena memang nggak
nggak ada penyedotnya. Jadi kalaupun dia habis dia kayak tadi dimatiin, walaupun mesinnya dimatiin, prosesnya dia tetap tetap ngucur gitu. Nah, bedanya dengan mesin yang dalam tanda kutip mahal, dia bisa kayak narik gitu. Jadi kalau misalkan dia dimatikan proses brew-nya itu dar, nanti dia ada kayak selang cut off-nya ditarik sama dia, kayak disedot gitu. Makanya nanti paknya bisa kering gitu. Tapi kita ya untuk saat ini so far so good sih. Mungkin itu dulu ya dari saya di hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau coba bikin kopi pakai mesin. Boleh banget dilirik mesin ini. Saya dulu tertarik banget sama Gazia. Mau yang Evo, mau yang 23. Saya tertarik banget yang klasiknya terutama gitu kan. Yang manual karena dia ada knobnya itu 3 gitu kan. Nah, saya kenapa pengen yang ini karena dia juga mirip ada knobnya. Jadi ini mungkin kayak mini Gazia ya, mini. Gitu karena memang tuasnya masih ada gitu. Jadi dia rasa manualnya masih ada gitu. Mungkin beda sama DeLonghi dulu ya, saya pengen DeLonghi yang yang tinggi itu. Tapi dia kan sekarang sudah touchscreen malah. Jadi gimana ya, feel-nya berasa kurang gitu. Walaupun mungkin secara rasa, secara proses mungkin nggak ada yang beda gitu, cuma ya untuk saat ini dulu deh kayaknya masih oke dan sangat-sangat oke sih, karena kata orang-orang kita harus investnya di sini katanya, karena dia mungkin untuk jangka panjangnya ya, mungkin sama kayak kamera dan lensa ya, orang-orang pasti bilangnya lebih invest lah ke lensanya gitu, karena kamera tiap tahun pasti keluar gitu ya. Mungkin ini sama mesin espresso, kita bisa ganti gitu ke yang lebih dalam tanda kutip bagus. Jadi untuk sekarang oke. Dia bisa bikin latte, dia bisa bikin espresso, dia bisa bikin dan sediain apa yang saya mau sih. Itu sih. Sekian ngopi di atas meja, semoga teman-teman dapat manfaatnya dari sini. Terima kasih.